Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Pocajang, podcast Jamkrindo Cabang Padang. Perkenalkan, nama saya Torik. Saya adalah peserta mahasiswa magang bersertifikat batch 5 Jamkrindo, penempatan Padang, divisi bisnis dan juga selaku host untuk podcast kali ini. Dan juga kita bakal kedatangan seorang tamu istimewa, yakni Bapak Wahyu Wijaja. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Di podcast Pocajang ya Pak ya, bukan daging di situ Pak. Iya Pak, untuk pertama-tama kami ingin memberitahu netizen ya Pak ya, orang Sunda maaf Pak. Netizen bahwa kami tidak memakai masker dikarenakan sudah melakukan swab yang rutin. Lanjut lagi, Pak Wahyu. Siap. Izin Bapak. Aduh. Apa Pak? Silahkan diberikan perkenalan diri terlebih dahulu Bapak. Oke, boleh saya perkenalkan ya. Mas Torik, saya Wahyu Wijaya. Kebetulan sudah sekitar 3 minggu ini bergabung di Cabang Padang. Sebelumnya saya dari Cabang Tarakan di Kalimantan Utara, provinsi ke-34 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi provinsi paling akhir, alhamdulillah di sana lewati waktu 2 tahun 9 bulan. 2 tahun 9 bulan. Baik Bapak. Seperti yang Bapak bilang, Bapak dari Tarakan, Kalimantan Utara, lalu pindah pulau lagi ke Sumatera, yakni lebih tepatnya ke Padang. Kesan pertama Pak, apa yang Bapak rasakan perbedaan? Apakah itu dari segi budayanya, baik dari segi makanannya, seperti contohnya saya ya Pak ya. Saya itu berkuliah di IPB, jurusan Teknik Mesin Biosistem. Dari Padang ke Bogor itu paling saya rasakan adalah susahnya untuk mencari makan Pak. Dikarenakan nasinya itu terlalu lembek, apa ya, kita nyebutnya pulen ya. Itu tuh menurut saya kalau ditambah durian ya, itu udah jadi ketan durian tuh Pak ya. Ya, mungkin ada kesan pesan setelah datang ke Padang Pak. Tentunya sangat berkesan ya, sesuatu hal yang berbeda. Saya kecil di Solo, di Jawa. Mulai sejak kuliah di Jakarta, kemarin penempatan di Kaltara yang budayanya itu campuran ya di sana. Suku aslinya itu Dayak Tidung. Dayak ya Pak ya? Dayak Tidung. Mandau tuh Pak. Terus yang mayoritas selain Dayak Tidung, Bugis dan Jawa. Tentunya makanannya pun campuran ya. Kalau menyinggung yang tadi ya kembali dari teknik mesin ya, Mas Pak. Sama kita dari teknik mesin. Tapi sekarang kita mengelola penjaminan. Oke, baik Bapak. Setelah lah. Jadi tentunya masuk Padang makanan ya Pak ya. Untung sudah terlatih kan, dimanapun sudah ada restoran Padang dari sejak saya di Solo. Oh benar juga ya, Jadi orang Padang merantau ya Pak. Jadi kalau untuk orang menyesuaikan ke makanan Padang gampang. Tapi orang Padang menyesuaikan ke makanan yang lain, terutama ke Jawa, agak susah. Nah, itu yang saya khususnya di nasi. Nasi ya, Pak. Nasi di sini kan perak ya. Kalau di sana itu untuk nasi goreng, cap-capnya. Betul. Nggak ngumpul ya, cap-cap itu. Ya, kebetulan saya kan di rumah dinas juga masak ya. Jadi untuk beras di sini, ya kalau yang terkenal kan dari Solo ya, dari Solo, tapi ada lagunya itu. Saya ukuran sekelingking seluas ini saya tambah dikit karena saya memang lebih seneng nasi yang ya tidak aslinya gitu kan, yang tadi pulen itu agak lengket-lengket. Jadi saya tambah, bisa di ini. Jadi kalaupun nanti Mas Tori balik lagi ke Jakarta nih, penempatan di Jakarta, kalau masak sendiri ya, airnya dikurangin aja. Siap Bapak. Asal nggak kekerasan. Stepnya ya Pak ya, stepnya diatur lagi Pak ya. Oke baik Bapak. Pada pagi hari ini, podcast kali ini bertemakan happy working and happy life. Sebenarnya, saya potong ya. Baik Bapak. Dengan happy working for happy life. Happy life. Sebenarnya happy life juga bisa menjadi happy working.
Oh iya juga ya. Iya, kalau kita bahagia, lagi seneng nih, kalau ngomong seneng, itu kan temporary ya, bisa orang kan adanya cuma dua, senang, sedih, senang, sedih. Iya. Kalau kita seneng, lagi seneng, pasti kerja juga akan maksimal. Nah, betul. Yang susah kan tadi itu, pertahankan seneng, lagi susah, ya seneng kan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik Silakan. Bapak, dari tema tersebut saya ingin meminta pendapat Bapak. Bahagia umum itu seperti apa definisinya, dan juga bahagia saat bekerja itu seperti apa Bapak? Nah, jadi gini, kalau menurut saya ya, sebenarnya kan bahagia itu standarnya beda-beda. Untuk semua orang kan beda-beda. Subjektif ya Pak? Subjektif, sangat subjektif. Jadi kalau menurut saya bahagia itu memenuhi kriteria-kriteria yang kita impikan, kita idamkan. Nah, orang kan beda-beda. Mungkin Mas Torik nih punya 10 kriteria. Sama-sama kita 10, tapi dari 10 itu mungkin sudah beda. Kalaupun sama mungkin posisinya yang diutamakan yang mana sama yang terakhir. Prioritasnya beda-beda ya. Tinggal kita menyikapi hal itu. Kalau dari 10 kita sudah dapat 1 atau 2 sebenarnya kan tujuannya 10. Udah dapat 2 tergantung kita. Loh, alhamdulillah. Ya. Intinya bersyukur. Tapi kalau dari 10 kriteria kita minus ya itu mungkin kita harus gali lagi. Mungkin bukan di podcast kali ini ya. Nah, itu lebih dalam lagi. Biar yang minus jadi ini. Tapi kalau kita dari tujuan kita 10, hidup kita 10, nah kita dapat 2 ya tinggal kita menyikapi alhamdulillah, bersyukur. Nah, itu mungkin sudah membuat kita bahagia. Tadi yang kedua gimana? Kita pengen definisi Bapak terkait bahagia saat bekerja. Nah, bahagia saat bekerja itu intinya kalau menurut saya pribadi ya, nanti Mas Torik boleh Baik, apa sih terserah Mas Torik ya. Tapi kalau saya pribadi, kita itu bekerja kan untuk perusahaan. Betul, Bapak. Terutama perusahaan di kita ini kan BUMN ya, punyanya negara ya. Untuk perusahaan dan untuk negara. Nah, ya bahagia ya tadi ya. Kerja kita bahagia ya awalnya harus kita pegang bahwa kita itu hidup lah kan hidup kita itu dari perusahaan ini kan untuk menghidupi kita sendiri, keluarga dan mungkin masyarakat di sekitar kita yang mendapatkan trickle down effect dari penghasilan, misalnya kita belanja di warung dan lain-lain kan dari perusahaan ini. Jadi intinya yang pertama ya kita kerja untuk Jambrindo ya pasti harus kita setel hati kita pas saat kerja ya kita harus niatnya dulu ya Pak. Niatnya harus untuk Jambrindo. Kalau sudah berniat untuk Jambrindo itu insya Allah bahagia akan datang. Kenapa? Dengan Jambrindo saya bisa beli makanan untuk saya keluarga, menafkahi. Mainan pun bisa kebeli buat anak-anak, kan seneng kan? Iya. Tapi kalau kita merasa kurang, ya, tentunya nggak akan bahagia. Jadi intinya kembali lagi, kita kerja untuk siapa? Untuk Jambrindo, buat siapa? Buat keluarga. Enggak, kita bersyukur lah kita. Iya. Niatkan lalu bersyukur ya Pak. Baik Bapak. Dan juga pertanyaan selanjutnya Pak ya. As we know, kebahagiaan itu menyangkut tentang kenyamanan ya Pak ya. And case in office Pak, misalkan karyawan mendapatkan suatu kebahagiaan itu pasti perlu proses. Nah, saat proses pastinya ada hambatan. Menurut Bapak, hambatan-hambatan seperti apa yang dilalui karyawan-karyawan kita ini Pak? Seperti itu Pak. Kalau kita kembali ke awal tadi ya. Di awal kan standar kita apa ya? Ada yang kerja mungkin dari yang penting lingkungan kerjanya enak. Lingkungan kerja itu dari kenyamanan bekerja, kebersihan dan lain-lain. Ada yang dari gaji dan lain-lain. Nah, kalau kita bisa semua kita olah sehingga semua bisa kita dapat di situ. Olah itu apa ya? Umpamanya yang dari gaji ya, mau yang merasa kurang ya, coba melihat sisi lain. Lingkungannya kok enak di sini, saling support, sinerginya dapat,
walaupun kita kan di sini 3 bagian nih ya. Iya. Ada yang bisnis, ada yang operasional, Klaim ada yang klaim supro, supro. Walaupun mungkin saat itu kita, wah gajiku kok kurang. Kalau kita kembali kurang itu standar siapa dulu gitu. Iya, betul Pak. Kok kurang, tapi saat bekerja ada teman yang membantu walaupun beda bagian. Karena sebenarnya silo-silo itu tidak harus benar-benar silo ya. Orang klaim supro pun saat ketemu rekon untuk supro atau rekon klaim juga dia bisa menyampaikan produk-produknya Jampindo. Kan saling support gitu. Iya. Kalau bisa begitu mungkin teman bisnis tadi nih contoh ya, gaji kurang tapi kerjaanku jadi enak nih karena teman klaim juga membantu kerjaan. Di operasional pun gitu. Pas kita mau dinas ya, mobil bersih dan lain-lain. Harus ya balik lagi tadi mensyukuri. Gaji kurang tapi lingkungan kerja enak. Ada yang lingkungan kerja kok kotor gini-gini. Ada teman lewat bersihin, ambil, Iya. itu. Senang juga ngeliatnya Pak ya. Sinergi itu juga paling mengisi. Karena intinya saya pernah baca itu apa itu 7 habit kali ya. Yang sekarang jadi 8 habits. Iya. Berusaha untuk memahami. Ada satu yang ke-7 apa ke-6. Memahami dulu orang lain baru kita dipahami. Jangan kebalik, minta dipahami dulu baru ke perusahaan juga gitu. Iya. Kebanyakan orang kayaknya pengen dipahami aja ya Pak ya. Kita memahami dulu. Iya. Goals dari perusahaan apa? Pasti perusahaan akan memberi sesuai yang pengen kita kan itu. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Oh iya Pak, mungkin kopinya bisa diminum dulu nih Pak. Kopi Jampindo. Kopi, aduh ntar dikira endorse Pak. Kalau di Padang kan khas juga ya, gitu. Ada daerah kopi juga. Iya Pak, mungkin di daerah Solo kebanyakan tuh Pak. Solo. Selain dari tehnya Pak. Nah, jadi Padang itu tantangan buat saya. Apa aja ada untuk UMKM. UMKM. Oke Pak, diminum dulu ya Pak ya. Mantap juga ya. Mantap dong Pak, Padang punya. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Yap. Pertanyaan selanjutnya yaitu how to create it. Bagaimana kita menciptakan, mungkin dari khususnya Bapak, bagaimana Bapak menciptakan lingkungan yang gembira di kantor gitu Pak. Mungkin Bapak ada yang belum tersampaikan atau yang belum bakal bikin ini nih biar karyawan bahagia atau gimana, gembira atau gimana. Mungkin ada gimana Pak? Sebenarnya gak susah kan, karena gembira tadi, happy tadi kan diri kita sendiri yang buat. Dan kita sudah berusaha nih umpamanya manajemen di cabang Padang ya, kapak-kapak berusaha membuat suasana yang enak tadi dan lain-lain. Tapi kalau diri kita sendiri merasa kurang ya tentunya akan tidak tercipta bahagia karena bahagia kita sendiri yang buat. Betul. Contoh kita dukem kan orang pakai wah itu happy tapi kalau dia lagi banyak pikiran ya nggak akan dapat juga. Kayaknya kalau dukem terlalu kuno Pak. Orang sekarang clubbing. Clubbing. Kalau zaman saya masih ajojing kan dan sadansi itu lama Pak. Jadi tentunya berusaha menciptakan suasana yang happy tadi kita kembali biar teman-teman karena dari tema tadi kan kalau kita happy insya Allah kerjaan juga bisa tercapai. Amin. Nah, untuk itu kita akan selalu berusaha. Jadi misalnya nih ya saat kita briefing doa pagi ya kita akan buka nggak boleh satu arah misalnya. Kita harus pancing untuk setelah kabak atau staf yang lainnya siapapun boleh ngomong di situ. Silahkan sampaikan apa yang diinginkan teman-teman dengan tujuan yang sama tentunya membuat cabang ini maju syukur-syukur bisa menjadi nomor 1 apa nah, dengan usulan-usulan tersebut tentunya kita berharap itu kan usulan dari teman-teman kalau sudah usul ya tentunya harus tanggung jawab ya. Betul. Usul untuk misalnya saat perjalanan dinas itu harus selain bisnis melibatkan teman klaim, misalnya gitu. Jadi kalau mitra nanya klaim, sudah ada teman yang siap menjawab. Balik lagi ke sinergi tadi ya Pak ya. Jadi kita akan berusaha
Semoga usaha-usaha itu juga menciptakan lingkungan yang bahagia tadi, pekerjaan juga bisa dicapai. Tapi kembali lagi, bahagia kita sendiri. Betul. Aduh, berat nih. Oke Bapak, terakhir Pak, the last question. Siap. The last question is, are you happy today, sir? Alhamdulillah. Kalau ditanya itu, are you happy today, sir? Kita harus selalu bilang bahagia. Kenapa? Walaupun namanya orang pasti ada masalah, tapi kalau sudah kita sampai kantor, apalagi itu masalah keluarga, tinggalkan ya. Dan balik lagi, kita kerja buat jam rindu. Ya udah kita all out masuk kantor sesuai jam kerja, all out buat jam rindu dan harus bahagia. Harus loh. Harus ya. Harus. Tadi kembali lagi diri kita sendiri yang buat. Itu latihannya di situ. Are you happy? Kita lihat kaca. Bagus banget nih ketemu, apalagi Mas Torik tadi di bisnis kan. Iya, Bapak. Ada mitra datang masa lagi usut gitu kan. Berubah. Itu otomatis nanti insya Allah bisa bahagia. Jadi harus bahagia. Harus bahagia. Setiap hari. Setiap hari ya. Oke, baik. Kalah di golf juga harus bahagia. Oke, siap Bapak. Digolok ya. Iya. Oke, Bapak, pembicaraan yang sangat asik Ya. berbicara dengan Bapak. Mungkin kita cukupkan podcast kita kali ini, Pak. Pocajang kali ini. Pocang al. Izinkan saya untuk memberikan sebuah quotes, Pak, untuk menutup pembicaraan kita kali ini. Bahagia itu bukan tentang materi, bahagia itu bukan tentang apa yang dicari, bahagia itu bukan tentang kemampuan, tapi bahagia itu adalah tentang kemauan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.